Ya, oke, selamat malam semua. Ya, kita akan mencoba melanjutkan codingan kita ya, yang kelanjutan dari CSS Grid, yaitu kita akan coba aplikasikan ya materi yang kita sudah pelajari ini ke dalam web ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita akan mencoba membuat layout seperti ini ya, menggunakan CSS Grid ya. Nah, jadi kemarin kalau kita menggunakan ini ya, kalau kita menggunakan Flexbox bisa juga ya. Ya, tapi yang akan kita pelajari ke depan ini adalah menggunakan CSS Grid ya. Ya, model layout seperti ini akan kita coba buat ya menggunakan CSS Grid ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita buka VS Code ya. Nah, jadi di sini saya sudah punya VS Code, kemudian saya buat sebuah file yang namanya latihan ya, kecil semua, latihan titik HTML ini ya. Bentar, ya. Nah, di sini saya Ctrl Shift 1, tekan ini ya. Sini seperti ini, saya tulis di sini latihan CSS ya. CSS ya. Ya, di dalam sini saya akan buat beberapa ya. Kalau kita lihat, kita akan coba membuat yang ini dulu, yang header dulu di atas ya. Ya, di sini ada ya tulisan Bukit Raja, kemudian ada beranda, profil, program studi, dan ada galeri ya. Jadi itu yang kita mau buat dulu ya. Nah, jadi kita coba buat seperti ini ya. Ya, jadi saya mau buatnya seperti ini dalam header ya. Di dalam header ya. Nah, di dalam sini saya buat tulisan H1 ya. Ya, tulisan H1 ini untuk menampung yang Uki tadi ya. Uki itu aja. Oke, sip ya. Di bawahnya ya, saya akan buat beranda profil itu di dalam dibungkus oleh UL ya. Jadi saya buat UL. Nah, di dalamnya ya. UL di dalamnya ada OI ya, ini besar semua ya, kita kasih kecil saja ya. OI ya, beranda ya, beranda ya, saya copy saja ya ini. Oke, sip ya. Nah, jadi di sini saya ganti jadi profil ya. Di sini saya ganti jadi program studi, di bawahnya saya ganti jadi apa, galeri. Oke, sip ya. Kita lihat hasilnya dulu ya. Saya pakai di sini live server ya. Kita nanti akan bagi dua layarnya kayak saya gini. Kita pakai yang live server ya. Jadi hasilnya sekarang sudah seperti ini ya. Oke, sip ya. Jadi sudah jadi. Sekarang kita akan mencoba membuat mengkonekkannya dengan CSS ya. Jadi di sini saya akan kasih link, kemudian saya kasih style.css ya, seperti ini ya. Kemudian saya akan buat file CSS-nya dengan nama style.css ya. Seperti ini. Dalam sini saya akan mencoba mengatur ya, mengatur. Yang pertama kita kasih background dulu ya. Jadi saya tulis gini, header. Di dalam header saya akan buat dia background colornya itu salmon. Oke, sudah salmon. Ya, sudah jadi salmon. Kemudian
saya akan membuat displaynya menjadi grid ya, displaynya menjadi grid, display grid ya. Nah, tentu kalau kita buat displaynya jadi grid belum terjadi apa-apa ya. Sekarang saya mau buat, karena kalau kita lihat di ini ya, kita mau sebenarnya bagi dua ya, yang untuk kita rajanya tersendiri, kemudian yang menunya ini tersendiri ya. Nah, jadi kita bisa pakai gini ya, kita akan coba aplikasikan satu yang namanya grid ya, grid template columns ya, grid template column. Oh iya, grid template column ya. Di sini saya akan kasih dia satu kata sebentar lagi, 13 fr ya, fr sini 3 fr juga ya. Oke sip. Nah ini sudah berubah ya, langsung berubah ya. Ya oke, kita lanjutkan ya. Ya jadi hasilnya seperti ini ya. Nah jadi kita sudah pakai grid template column ya. Nah jadi kita bagi dua ya, yang satu fr ini maksudnya yang ini, kemudian 3 kali lipat dari sini adalah ini ya, yang beranda ini ya, beranda profil dan ini ya. Nah sekarang yang menjadi persoalan adalah yang di beranda ini ya, beranda ini masih yang di beranda profil dan program studi ini masih dalam bentuk list ya. Nah, kita akan merubahnya ke dalam bentuk ini ya. Ya kita sama di Flexbox kemarin kita pakai UL dalam kurung ya, kita pakai di stylenya dulu ya. Di stylenya kita kasih non ya, non ya, non. Kemudian kita kasih ini ya, supaya dia juga bisa diatur secara vertikal. Kita kasih display grid juga ya, displaynya kita kasih grid ya, display grid ya, seperti ini ya. Nah, setelah grid maka kita akan atur kolomnya ya. Kita pakai sama kayak tadi ya, display grid, kemudian grid temples kolom ya. Nah tapi yang di sini kita mau pakai supaya ini kan kedepannya mungkin ini menunya akan bisa bertambah ya, mungkin banyak nanti menunya ya. Jadi kalau kita pakai grid template column, kita bagi 4 kolom, berarti dia tidak dinamis ya. Supaya dia dinamis kita pakaikan yang repeat ya, grid template column repeat ya, jadi dia mengulang ya, repeat ya. Nah, repeat, kemudian kita kasih auto fit ya, auto fit ya. Kemudian kita kasih min max ya, minimal size nya itu berapa ya, mungkin di sini kita kasih 100 px ya. Kemudian maksimal size nya nanti itu kita kasih 1 fraction ya, seperti ini ya. Maka terjadi seperti ini ya. Jadi dia sudah di atas ya. Nah supaya dia di tengah, kita pakai align items ya, align items kita pakai sebentar ya, seperti ini ya, supaya pas di tengah ya. Ya
Oke, sip ya, sudah jadi ya. Jadi nanti kalau kita kasih kecil seperti ini, semakin kecil dia akan turun juga ke bawah ya, seperti itu ya. Ya, jadi misalkan dia gini, nah ini. Ya, oke, sip, sudah jadi satu ya. Nah, ya, jadi kita sudah berhasil membuat ini ya. Ya, dan dengan hanya menggunakan CSS Grid ya, seperti ini ya, hanya sedikit ya. Bayangkan kalau kita menggunakan Flexbox kemarin agak banyak ya. Nah, dengan menggunakan CSS Grid sebenarnya simple ya. Kita coba lanjut, kita akan bikin yang lain ya. Yang lainnya akan kita bikin ya, akan buat yang lain. Misalkan modelnya seperti ini ya. Ya, jadi di sini ada kontainer satu, kemudian ada dua di sampingnya ya. Nah, jadi kita buat seperti ini ya. Jadi di sini kita buat sebuah ya, di sini kita akan membuat sebuah header ya. Kita akan membuat sebuah kontainer ya, titik kontainer ya. Di dalamnya kita akan buat 3 div ya. Ya, div ya. Nah, di sini saya kasih kelas misalkan 1 ya. 1 ya, saya copy saja ya. Misalnya di sini 1 ya. 1 ya. Kita copy ya. Seperti ini. Ya. Kita kasih 3 saja ya. Ya, seperti ini. Di sini ada 2. Kita ganti di sini 2 ya. 2. Kemudian di bawahnya kita ganti 3. 3 di sini juga 3 ya. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, ini sudah ada ya. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Ya, sekarang kita mau buat dulu di CSS-nya ya. Kita atur dulu di CSS-nya ya. Kita mau kasih border dulu ya. Jadi di sini kita kasih gini ya. Di bawahnya kita pakai kontainer ya. Di dalam sini saya mau atur warnanya ya. Kasih border dulu ya, border style saya kasih solid ya. Nah, supaya ada bingkainya ya. Ini sudah ada bingkainya ya. Kemudian saya akan atur ya ini ya, supaya backgroundnya biru dulu semua ya. Saya kasih gini ya, titik kontainer, kemudian kasih div ya. Saya atur bagi colornya dulu, background color saya kasih light blue ya, seperti ini ya. Maka hasilnya seperti ini ya. Supaya kentara kita kasih paddingnya itu kasih 50 ya, px ya. Supaya ada jaraknya kita kasih margin ya, marginnya 10 px saja ya. 10 px ya. Seperti ini. Oke, sip, sudah jadi ya. Ya, jadi ini untuk mengatur div-nya, kemudian di atas untuk mengatur kontainernya atau pembungkusnya ya. Di dalam sini kita akan atur dia displaynya grid ya. Jadi grid ya, display grid. Nah, setelah dia grid, maka hasilnya masih tetap sama ya. Nah, di sini saya akan menggunakan properti CSS Grid yang namanya grid
temple area, ya. Grid temple area, ya. Nah, jadi grid temple area ini akan membagi elemen di dalam kontainer menjadi beberapa bagian, ya. Nah, jadi misalkan gini, saya tulis di sini, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu strukturnya di HTML-nya. Kita tadi pakai kelas 1 ya, 1 2 3 ya. Nah, sekarang kita mau buat seperti ini ya. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ini kontainer 1 ini 2 kali lipat dari kontainer 1, 2 dan 3 ya. Ya, jadi bisa kita tulis gini ya. Ini di dalam sini ya, grid areanya kita bikin seperti ini. 1 kemudian 2 ya. Nah, maksudnya 2 kalinya 1, kemudian ada 2 ya. Di bawahnya bikin lagi seperti ini ya. 1 kemudian 3 atau gini ya, cocoknya gini saja ya. Coba kita tes ya. Nah, di bawahnya kita kasih gini, di areanya kita kasih titik 1 ya, ditandai ya. Ini area ya, grid area 1 ya. Di bawahnya juga sini kita bisa kasih titik 2 ya. Ini sama dengan grid area 2 ya. Area 2. Kemudian bisa di bawahnya titik 3 ya. Ya, grid area 3. Oke, sip. Coba kita lihat hasilnya, dan hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi kita tadi sudah menentukan bahwa ini 2 kali lipat dari ini ya, jadi makanya dia buat seperti ini ya. Jadi ininya ya 2 kali lipat ya, dari kolomnya saja 2 kali lipat ya, seperti itu ya. Ya, makanya tadi kita tulis seperti ini ya, 1 ya, maksudnya 2 kali 1 kemudian 1 ya, seperti itu ya. Nih, warnanya bisa kita ganti ya. Di sini bisa pakai background color, bisa pakai ini ya. Oh, masih dominan yang ini ya, di kontainernya. Ini kita bisa hapus ya. Kita bisa hapus ini ya. Ya, seperti ini. Di bawahnya juga kita ganti warnanya, colornya ya. Colornya ini bisa kita kasih ini ya. Di bawahnya juga bisa ya. Ini kita kasih pilih color. Ya, seperti ini ya. Plus 3-nya kecil ya. Oke, sip, sudah jadi ya. Nah, jadi ini sudah ya. Nah, jadi nanti kita akan melakukan ini juga di studi kasus yang akan kita buat ya. Jadi ini sudah jadi ya. Nah, jadi itu kalau kita misalkan menggunakan grid temples area ya. Jadi kita buatkan dulu template-nya ya.
ya yang elemen satu ini kita mau tempatkan di mana ya. Elemen satunya, elemen duanya kita mau tempatkan di mana ya. Makanya dia buat seperti ini ya. Oke, sip, sudah jadi ya. Ya, yang mana lagi yang kita mau bikin? Sekarang kita mau buat yang di bawahnya. Yang di bawah yang diatur ini ya. Diatur secara ini ya. Nah, jadi saya mau juga ini nanti dia responsif ya, yang di bawah ya. Ya, misalkan di bawahnya kita akan buat dia seperti ini ya. Di bawahnya kita buat dia seperti ini ya. Jadi kita pakai div ya. Ya, kita pakai nama misalkan service. Di dalam service kita akan simpan beberapa ini ya. Yang pertama itu ada teleponnya. Nah, titik TLPN ya, di teleponnya, telepon ya. Kita copy saja ya, seperti ini ya. Ya, jadi di sini telepon saya ganti jadi WhatsApp-nya WA atau WhatsApp. WhatsApp ya. Kemudian di sini kita ganti jadi IG Instagram ya. Di bawahnya kita ganti jadi Twitter. Ya. Oke, sip. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Ya, masih ya. Sekarang kita masuk di ininya ya. Di CSS-nya ya. Ya, di sini kita akan buat dia yang pertama itu kita kasih di service ya. Service. Di dalamnya saya mau atur dulu ya border stylenya, border style border style solid ya. Nah, supaya gini ya. Nah, yang kedua kita mau atur supaya ini ya, jadi titik service kemudian di dalam service ada div ya. Nah, saya mau divnya ini warnanya semua, backgroundnya semua jadi light blue, berarti bg color saya kasih ya, coba gini ya, dengan margin saya mau kasih 10 px seperti ini ya. Jadi kemudian saya mau kasih padding supaya agak besar, padding saya mau kasih dia 50 px. Nah, hasilnya sudah seperti ini ya. Kita mau rubah menjadi seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana caranya ya? Kalau kita lihat ini, kita akan atur di pembungkusnya ya, kontainernya ya. Nah, jadi kita masuk di sini, kita atur dulu displaynya menjadi grid. Oke, sip ya. Setelah displaynya menjadi grid,
kita display menjadi grid, maka hasilnya seperti ini ya Mas ya. Nah, kita atur dua kolom ya, dua kolom, berarti di sini kita bisa gini, di sini kita bisa kasih grid temple rows ya. Nah, grid temple rows kita kasih gini, 30% ya, 30%, kemudian 1 hektar. Atau gini, 1 hektar kasih 3 juga karena sama semua ya. Kita pakai kolom ya, grid temple kolom ya, kita pakai 2 fr ya, 2 fr ya, ini langsung ya. Ya jadi ininya sama ya, kalau kita mau rubah ya, misalkan ini dia lebih besar 4 fr, maka dia buat seperti ini ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan barisnya yang kita mau kasih besar yang di bawahnya, bisa kita pakai grid temple rows ya. Kita pakai di atas 2 fr, kemudian di bawahnya lebih agak besar 6 fr, 6 kalinya ya, seperti itu. Maka hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tinggal kita model di ininya ya. Model di apa? Grid template-nya ya. Oke, sip ya. Ya, jadi seperti ini cara untuk melayout sebuah halaman website ya, yang ada di, kalau kita menggunakan CSS Grid ya. Ya, jadi untuk video selanjutnya nanti kita akan mencoba studi kasus buat sebuah web dengan menggunakan CSS Grid ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.